Tungguin ya. Oke, baiklah. Rasanya berapa hari ini? Hari ketiga ya aku diam aja juga nggak baik ya. Akhirnya kalian masih banyak bertanya ke aku, kenapa aku diam aja selama 4 tahun ini. Yang namanya Yoke itu membuli aku tanpa henti, memfitnah aku dengan keji tanpa henti. Teman-teman semua, pertama maaf lahir batin, ini bulan puasa. Kedua, aku memang tidak mengenal itu manusia. Aku tidak tahu dan aku tidak pernah punya urusan apapun dengan yang namanya Yoke itu. Yang aku tahu dulu dia pernah ingin menjadi resellernya produknya NM. Nah, nggak jadi, sehingga dia menjadi hatersnya NM. Terakhir dia malah berkawan dan aku yang dibully habis-habisan sampai dia tertangkap kemarin. Gitu ya singkat katanya ya. Jujur ya, kalian boleh percaya boleh tidak. Kalau kalian bertanya ke aku, kenapa sih aku tuh diem aja selama bertahun-tahun? Kenapa aku tuh nggak sakit hati dengan ulah-ulah dia? Teman-teman semua, kalian mau percaya enggak atau enggak, lillahi ta'ala nih, demi apapun aku tuh tidak pernah mau melihat apa yang dia ucapkan ke aku, apa yang dia fitnahkan ke aku, dan apa yang dia tuduhkan ke aku ya. Sampai pada satu titik dia memfitnah anak-anakku. Dia menyuruh anak-anak aku tes DNA, ya itu benar-benar menyakitkan sekali ucapannya. Nah, dari situlah aku tahu, oh ini manusia ini udah keterlaluan gitu, udah keji banget. Kalau dia memfitnah aku seolah-olah dengan nada bicaranya itu seolah-olah dia itu bener banget, seolah-olah itu kenal bestie banget, seolah-olah itu tahu masa lalu aku atau tahu aku ini siapa. Itu biadab banget ya. Tidak ada benarnya satupun yang dia ucapkan dari mulut dia, teman. Pertama, kenapa sih aku tuh nggak mau melihat? Aku tuh udah nggak ngerti udah berapa ratus kali menjawab ya atau menenangkan teman-temanku ya. Kalian tentu tahulah aku ini lagi ngebela siapa saat itu ya. Aku itu ngaca di depan kaca, kira-kira Fitri, kalau kamu membela ini orang, apa kira-kira hal yang akan satu hari kalau kamu ribut sama dia yang kira-kira bikin kamu tuh malu? Teman-teman, aku ini bukan manusia yang gak punya aib. Tentu aku tuh punya aib, tetapi insya Allah ya tidak ada perbuatan aku, masa laluku yang kira-kira menjadi beban mental buat aku. Kalau misalnya ada orang membongkar aib gitu, membongkar aku ini manusia biasa, aku ini rakyat biasa, orang pada umumnya nggak pernah macam-macam, hidup aku ya begini-begini aja. Jadi aku nggak pernah khawatir gitu apapun yang terputus tadi. Jadi apapun tuduhan terhadap diri aku, fitnahan terhadap diri aku, ya aku nganggapnya ya sudahlah, namanya juga main sosmed ya ini resiko dari aku bermain sosmed gitu. Tapi aku tuh punya punya beban juga. Kalau misalnya aku mendiamkan ini manusia merajai dunia maya di Indonesia yang katanya FYP terus dengan membuli aku selama 4 tahun ini. Jadi aku berpikir, apa contoh aku, apa yang harus aku contohkan kepada anak-anak aku. Tentunya kok mami dibully bertahun-tahun diam aja gitu kan ya. Setelah aku memberanikan diri untuk mengklarifikasi tuduhan dan fitnahan yang dilakukan oleh CNM, nah tentu aku akan mengklarifikasi juga tuduhan dan fitnahan yang ditujukan buat hidup aku. Tetapi kan aku nggak akan gegabah gitu, karena berkaitan dengan kenapa si Yoke ini sampai ada di dalam tahanan. Ya tentu itu biar menjadi rahasia aku, nanti juga akan bergulir di persidangan. Kenapa dia bisa sampai ada di penjara gitu, perbuatan apa yang dia lakukan, apa kira-kira yang aku laporkan. Biarkan saja, tunggu saja sampai di sidang. Lagian kalian nggak perlu juga membahas ini manusia, emang dia siapa gitu loh. Kalau kalian menanyakan kenapa nggak dirilis, emang dia siapa. Terus kalau misalnya kenapa aku nggak bahas dari kemarin-kemarin, emang dia siapa gitu. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang yang perlu banget misalnya aku umumkan, oh gini-gini, nggak perlu gitu. Ini biarkan menjadi contoh buat teman-teman semua. Maka bijaklah bermain sosmed, karena kesabaran orang itu ada batasnya, dan semua orang itu pasti kalau terlalu jahat akan terpleset. Itu aja sih pesan aku, kalian tunggu aja ya. Lalu
ramai lagi nih katanya kan. Oh ternyata ada yang ngajarin, oh ternyata ada yang modalin, oh ternyata dia ini seberani ini ternyata ada yang ada yang menjamin gitu. Tidak ada orang hebat di republik ini ya. Tidak ada kamu hebat, kita hebat, semua hebat di porsinya masing-masing. Jadi jangan kalian menormalisasi orang-orang yang kira-kira terlihat kaya ya, seolah-olah akan kebal dan seolah-olah akan selamat dari perbuatan jahatnya. Tidak akan ada yang selamat sekalipun perbuatan ini mungkin buat orang yang melakukan bisa lah dibereskan. Kali ini nggak bisa ya, kalian tunggu aja.